Sudah, Bu. Belum. Sudah pulang sarapan ya? Nanti bisa kelas. Ya, pulang kita kan? Pagi hari ini kita akan membagi mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengisi daftar hadir dulu ya. Ibu presentasi kalau satu ya. Baik. Intan Widarti Hadir, Bu. Ilma Hadir, Bu. Eci Hadir, Bu. Fikri. Hadir, Bu. Bagus, hadir semua ya. Sama semangat yang menyambut saya di mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Bagus. Setiap hari nanti pelajaran bahasa Indonesia ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang tahu nggak kita akan membahas materi apa? Materi menemukan ajakan dalam teks persuasi. Benar, berikan tepuk tangan untuk Eci. Dan teman jelas ya, apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak teks persuasif itu apa? Saya, Bu. Fikri, Bu. Silakan Fikri. Teks persuasif merupakan teks yang bersifat mengajak atau ajakan dan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Benar sekali, berikan tepuk tangan untuk Fikri. Teks persuasi adalah tulisan yang bertujuan untuk membujuk, meyakinkan, atau memengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan penulis. Misalnya kalian sedang mempromosikan sesuatu nih, mau makanan, mau baju, mau sepatu. Nah, kalian promosikan dengan kata-kata yang menarik sehingga pembaca yang melihat promosi kalian itu tertarik untuk membelinya. Itu contoh dari itu yang dimaksud dari teks persuasi, yaitu mempengaruhi. Nah, berikut adalah contoh teks persuasi. Saya ingin Eci membacakannya. Baik, Ibu. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Benar. Terima kasih Eci yang sudah. Jadi dari teks tersebut adalah membahas tentang pola makan. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Ada yang bisa menemukan di mana teks persuasinya berada, di kalimat yang mana? Silakan Intan. Makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Benar, berikan tepuk tangan untuk kita. Jadi teks persuasi dapat ditemukan pada kalimat terakhir, yaitu makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Maksud dari penulis adalah mengajak pembaca untuk menjaga kesehatannya supaya saluran pencernaan agar tetap sehat dengan makan pola yang sehat dan seimbang seperti sayur-sayuran, bukan seperti basreng, ini itu bukan ya. Teks tersebut merupakan contoh dari teks persuasif. Di dalamnya juga terkandung rujukan yang dapat ditemukan pada kalimat makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun sebelum menyampaikan rujukan itu, penulis mengemukakan sejumlah pendapat yang bisa mengantarkan membaca untuk mengikuti rujukannya. Seperti di kalimat yang awal dan kedua, penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Itu merupakan pendapat yang ditulis oleh penulis untuk mengantarkan pembaca supaya mau mengikuti rujukannya, sehingga muncullah kalimat teks persuasif, yaitu makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Dari karakteristik teks tersebut dapat digolongkan ke dalam teks persuasif. Teks tersebut berisi ajakan atau rujukan. Pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau
dalam teks persuasif terdapat pendapat-pendapat seperti halnya di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji fakta di dalam teks persuasif, baik pendapat ataupun fakta digunakan dalam rangka mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti rujukannya. Pada materi yang pada kita sampaikan, saya sampaikan, diketahui bahwa teks persuasi ini ditandai oleh kehadiran ajakan, adapun yang dimaksud dengan ajakan dalam kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan dan sebagainya. Mungkin anak-anak sering menemukan ya orang-orang yang kalau misalnya kita mau jogging atau kita jalan-jalan pasti banyak makanan-makanan yang berdiri tendanya di pinggir jalan, mereka menawarkan segala macam. Itu merupakan contoh dari teks persuasif. Seperti ayo Pak dibeli dimsumnya, ayo Pak dibeli mochinya, ayo Pak dibeli gepreknya. Itu kan merupakan salah satu contoh teks persuasif, yaitu dengan kata mari. Ada yang bisa menentukan apa saja contoh dari teks persuasif atau teks ajakan? Ayo. Ada lagi? Mari. Ada lagi? Ayo, selain kata ayo, mari, ada lagi nggak? Sini Bu. Benar. Sini. Kemari. Benar. Berikan dulu tepuk tangan untuk Ibu tidak sempat memasukkan, Ibu lupa memasukkan struktur dan tujuan teks persuasi. Ibu akan menyampaikannya. Tujuan dari teks persuasif ini adalah untuk membangun kesadaran pembaca terkait isu-isu penting atau inisiatif tertentu yang memerlukan perhatian dan dukungan masyarakat, lalu mengubah keyakinan, kebiasaan, sikap atau perilaku pembaca terhadap topik tertentu. Dan yang terakhir, membangun kredibilitas penulis atau brand produk sehingga pembaca merasa yakin dan termotivasi untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Itu merupakan tujuan dari teks persuasif. Ada 3 ya tadi, membangun kesadaran pembaca terkait isu-isu penting atau inisiatif, kemudian mengubah keyakinan, kebiasaan, sikap atau perilaku pembaca, lalu membangun kredibilitas penulis atau brand produk. Kemudian ada ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama berisi kalimat ajakan yang sudah tadi anak-anak sebutkan seperti ayo, mari, sini. Itu merupakan kalimat dari teks berupa berisi kalimat ajakan. Kemudian berisi kata imperatif. Ciri khas teks persuasi selanjutnya itu berisi kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang memiliki maksud memerintah, meminta, atau menyuruh agar lawan bicara melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Misalnya, Intan tolong buka pintu, Intan tolong bersihkan kelas ini. Itu merupakan kalimat imperatif atau maksud dan bermaksud memerintah, meminta atau menyuruh sesuai dengan keinginan dari penulis. Kemudian terdapat konjungsi argumentatif. Tadi kita sudah menyinggung ya konjungsi argumentatif. Kita menyinggung teks argumentatif. Pendapat seperti halnya di dalam teks argumentatif. Itu merupakan seringkali digunakan dalam kalimat persuasi untuk memperkuat argumen dan mengarahkan pembaca menuju kesimpulan yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Contoh dari konjungsi argumentatif dalam teks persuasi itu seperti karena, sehingga, oleh karena itu, dengan demikian. Lalu yang terakhir ada berisi data dan fakta. Dalam teks persuasi harus memiliki alasan yang kuat untuk mempengaruhi pembacanya. Jadi kalau misalnya kalian punya brand atau produk terus dipromosikan tapi kata-kata yang kurang menarik, itu tidak akan menarik perhatian pembaca atau pembeli untuk membelinya ya. Mungkin harus lebih kuat lagi ya fokus dagangannya. Semangat ya Fikri. Baik, itu tadi yang sudah saya sampaikan dari tujuan dan ciri-cirinya. Kemudian Ibu ingin masing-masing dari kalian itu mencari ada di kalimat atau kata mana yang merupakan teks persuasif. Sebelum memulainya, Ibu ingin Eci membacakannya. Pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Melalui pendidikan, kita tidak hanya
sekitar. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda akan tumbuh menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Jadi, jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Terima kasih Eci sudah menjelaskan. Kami ingin meminta kalian masing-masing ya individu untuk mencari ada di kalimat atau kata mana yang merupakan teks persuasif. Ibu berikan waktu selama 2 menit ya untuk mencari. Jangan terburu-buru ya. Masih ada waktu yang cukup lama. Baik, Ibu. Baik, sudah ada yang menemukan ada di kalimat atau kata mana? Sudah, Ibu. Nah, silakan Eci. Dulu ya. Ada di kalimat ketiga, Ibu. Kalimat ketiga boleh bacakan. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan pendidikan dalam kehidupan kita untuk mendukung kita dan mendukung setiap upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Benar, berikan tepuk tangan untuk Eci. Kenapa bisa disebut teks persuasif? Karena ada salah satu kata kunci dari teks persuasif yaitu kata mari. Benar sekali. Jadi dari kalimat tersebut berniat atau bertujuan untuk mengajak atau mendorong pembaca guna memprioritaskan pendidikan dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Lalu ada lagi yang menemukan teks persuasif? Saya Bu, Silakan Irma. di kalimat terakhir yaitu jadi jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Benar, berikan tepuk tangan untuk Irma. Kenapa bisa disebut sebagai teks persuasif? Karena mempengaruhi hal yang ramai dengan adanya alasan yang dicantumkan pada kalimat tersebut. Benar. Jadi mengapa kalimat jadi jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Itu merupakan kalimat ajakan yang tegas dalam kata jangan, terus ada alasannya di atas yang dituliskan oleh penulis. Ada lagi yang menemukan atau sudah cukup? Cukup, Ibu. Baik, terima kasih untuk kita semua. Berikan tepuk tangan untuk baik, sebelum Ibu akhiri, ada yang bisa mengulas kembali apa itu teks persuasif dan gunanya untuk apa? Silakan Irma. Jadi teks persuasif merupakan teks yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang mengambil sebuah tindakan. Baik, terima kasih Irma. Berikan kembali Irma. Nanti kalau sudah menjawab, akan saya kasih bonusnya nanti ya, sudah pas selesai kelas. Jadi inti dari mata pelajaran kita, materi kita di pelajaran bahasa Indonesia ini adalah mulai teks persuasif, yaitu merupakan teks yang memengaruhi pembaca untuk mengikuti keinginan penulis. Itu saja untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,
sudah dilakukan, kebermaknaan sudah dilakukan dan menghindari